Punten-punten, sampurasun. Assalamualaikum Bunda Teteh, kumaha damang? Alhamdulillah Teteh bisa share lagi kegiatan Teteh hari ini. Masya Allah, rasanya seneng banget bisa sapa bunda-bunda semua lagi. Gimana nih kabar bunda-bunda semua? Semoga selalu sehat-sehat ya. Semoga urusan bunda-bunda semua di sini selalu diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan juga kebarokahan serta keberlimpahan rezeki yang barokah. Amin. Video kali ini Teteh mau masak-masak nih bun, karena memang ini masih ada sisa food prep yang minggu kemarin. Soalnya minggu kemarin kan Teteh ke Sumedang, ke kampung halaman Teteh. Jadi Teteh belum sempat food prep dan masak-masak lagi. Makanya ini masih ada sisa food prep yang minggu kemarin. Ya walaupun ini nggak ketahuan tahunya udah basi ya bun. Tadinya Teteh mau masak tahu juga, tapi pas Teteh cium ternyata ini udah agak basi gitu, udah bau-bau asem. Jadi Teteh nggak mau maksain. Akhirnya ini Teteh buang aja ya. Mohon maaf ya bun, karena ini di luar kendali Teteh juga. Teteh kira kemarin tuh ke Sumedang niatnya cuman pulang 2 hari, main 2 hari. Taunya ada kendala yang gak bisa Teteh jelaskan di video ini. Alhasil Teteh harus tunggu di Sumedang sampai 1 minggu. Akhirnya ini food prep yang minggu kemarin ini ada beberapa yang udah harus dibuang ya, contohnya tahu ya, cuman tahu sih cuman tahu doang yang kebuang karena memang udah asem. Kalau sayur-sayur sih alhamdulillah, karena memang penempatan Teteh itu benar gitu ya, cara menyimpan sayurnya benar. Jadi ini masih pada segar-segar, terutama wortel. Padahal tuh wortelnya udah kurang lebih 2-3 minggu, karena wortel sendiri tuh Teteh suka nyetuknya lumayan banyak. Kali ini Teteh mau bikin sayur asem nih bun. Sayur asem ini ala-ala Sunda dan Betawi, jadi di mix gitu. Soalnya untuk sayur asem Sunda tuh kan lebih ke manis. Nah kalau sayur asem Betawi itu lebih ke asem gitu. Nah Teteh tuh mermaduin antara manis dan asem. Jadi manisnya nggak terlalu dominan, asemnya juga nggak terlalu dominan. Soalnya untuk Sunda sendiri itu dominan manis, dan untuk Betawi sendiri dominan asem. Sedangkan Teteh lebih suka di antara keduanya nih. Jadi nggak suka banget yang Sunda, nggak suka banget yang Betawi. Jadi Teteh padu-padankan keduanya, jadi rasanya lebih enak untuk lidah Teteh. Nah ini Teteh mau rajangin dulu untuk sayur-sayur dari sayur asemnya. Untuk sayur asem sendiri ini Teteh beli yang udah di pack kayak gini, harganya 8.000. Karena kebetulan di rumah itu yang suka sayur asem cuman Teteh. Jadi kalau misalnya bikin terlalu banyak takutnya nggak habis. Jadi kalau segini sama Teteh masih bisa kehabisin sendiri. Kalau zaman kecil sebenarnya Teteh nggak suka banget sama sayur asem, sayur lodeh yang kayak gitu. Tapi entah kenapa seiring bertambahnya usia, jadi makanan-makanan yang dulu Teteh nggak suka itu jadi Teteh suka gitu. Tapi memang ada beberapa makanan yang tetap Teteh nggak suka. Tapi salah satunya yang mungkin bisa dibilang jadi favorit Teteh itu sayur asem, karena rasanya seger ya. Apalagi Teteh yang sekarang lagi hamil anak kedua, kalau misalnya makan yang seger gini tuh rasanya enak aja. Soalnya kan sayur asem ada seger asem-asemnya gitu, jadi rasanya tuh ya seger aja gitu bun. Nah ini Teteh lagi motongin dulu si waluh atau bahasa Sundanya itu lejet ya. Nah untuk si lejet atau waluh sendiri ini biasanya Teteh suka usap-usap kayak gini, jadi biar si getahnya keluar dulu. Nah bisa dilihat ya bun, itu yang putih-putih itu getah. Nah biasanya kalau misalnya nggak di kayak giniin dulu tuh agak gimana gitu makannya. Tapi sebenarnya nggak begitu ngaruh, cuman kalau misalnya yang udah biasa di kayak giniin pasti bisa ngerasain bedanya antara dikeluarin dulu getahnya sama nggak dikeluarin getahnya. Apalagi untuk waluh yang ukurannya besar. Nah ini kan ukurannya sedang ya. Untuk ukuran besar itu sangat-sangat kerasa banget perbedaannya, karena getahnya semakin besar itu semakin banyak ya. Adakah di sini bunda-bunda semua yang kalau misalnya masak sayur asem atau misalnya masak sayur waluh suka kayak Tetehin dulu kayak gitu? Soalnya Teteh dari kecil kalau lihat mama masak tuh suka kayak gituin, makanya sampai sekarang suka diusap-usap dulu kayak gitu, jadi segetahnya biar keluar dulu. Sejujurnya belakangan ini Teteh lagi berbunga-bunga banget. Alhamdulillah seneng karena Teteh udah mencapai 1000 subscriber nih bun. Tinggal ngejar lagi sedikit jam tayang, karena ya namanya jam tayang ya
agak-agak susah nih untuk dikejarnya. Tapi alhamdulillah ini teteh tinggal sedikit lagi, tinggal nunggu waktu untuk monet. Rasanya bahagia banget karena untuk teteh sendiri ini udah ngonten selama 7 bulan ya. Walaupun awal-awal ngonten teteh nggak tiap hari upload, itu tuh bener-bener jarang banget upload waktu awal-awal ngonten, tapi kerasa banget waktu 7 bulan ini tuh yang lumayan panjang karena teteh sendiri udah ngerasain naik turunnya viewers. Jadi kadang kalau lagi turun, kadang lagi down gitu perasaannya, kadang lagi naik seneng gitu. Nah untuk sekarang teteh udah gak memperdulikan banyak sedikitnya penonton, yang penting teteh tetap konsisten karena semua kunci kesuksesan itu adalah konsisten. Oke, udah dulu ceritanya, lanjut aja. Ini teteh mau nyiapin bumbu-bumbunya ya bun. Nah untuk bumbu-bumbu sayur asem sendiri teteh suka bikin sendiri. Kadang kalau lagi males teteh suka pakai bumbu yang jadi, tapi suka teteh racik lagi. Nah kali ini teteh mau bikin pakai bumbu sendiri. Untuk bumbunya simple banget, pakai bawang merah, bawang putih, dan juga ini teteh pakein cengek ya. Harusnya sih ditambahinnya cabai keriting, cuman karena teteh nggak ada di kulkas jadi teteh tambahin cengek aja biar ada kesan-kesan pedesnya. Karena bumbu-bumbu udah siap, lanjut aja. Ini teteh mau manasin si air nih bun. Untuk sayur sendiri atau masak-masak itu teteh selalu pakai air mateng kayak gini. Soalnya teteh punya anak kecil dan juga suami teteh itu nggak suka kalau misalnya masak-masak dari air keran. Tapi itu balik lagi ke masing-masing ya bun. Sebenarnya nggak apa-apa juga kalau dari air keran, asalkan dipastikan udah bersih. Nah ini mau teteh golakin dulu, mau teteh biar airnya mendidih dulu. Sambil nunggu airnya mendidih, di sini teteh juga mau nyambi bikin bakwan nih bun, karena untuk pendampingnya ya. Nah ini tuh pokoknya teteh bener-bener manfaatin bahan-bahan yang masih ada di kulkas, jadi biar nggak mubazir. Takutnya kalau ditunggu lama-lama lagi nanti malah kebuang karena layu. Nah ini wortelnya tadi udah teteh kupasin. Lanjut aja, ini mau teteh rajangin panjang-panjang pakai alat untuk bikin bakwan ya bun. Untuk bikin bakwan sendiri sebenarnya teteh udah sering banget bikin bakwan, dan itu salah satu makanan kesukaan suami. Entah kenapa dia tuh suka banget sama bakwan. Alhamdulillah sebenarnya suami teteh ini nggak begitu rewel untuk soal makanan ya bun. Dia tuh memang terbiasa makannya yang sederhana-sederhana aja, jadi nggak memberatkan teteh juga untuk bikin-bikin masakan. Ya walaupun sebenarnya teteh tuh seneng banget masak, apalagi masak yang riweh-riweh gitu loh bun, masak yang ribet lah ibaratnya. Teteh tuh seneng banget, entah kenapa kalau misalnya udah masak-masak kayak misalnya soto Bandung atau misalnya apa gitu, gulai, rendang tuh teteh seneng banget. Cuman karena suami teteh memang lidahnya itu lidah yang sederhana aja, makanya teteh tuh sebenarnya jarang banget masak yang kayak gitu-gitu. Semenjak menikah teteh lebih ke masak yang memang simple aja, yang bisa dimakan sama suami teteh. Karena airnya udah mendidih, ini lanjut teteh memasukin bumbu yang tadi udah teteh rajangin. Juga teteh masukin sayuran-sayuran yang memang harus dimasukin duluan. Itu sayuran-sayuran yang keras ya, contohnya jagung, juga walu, juga biji melinjo gitu. Makanya kalau untuk sayuran yang keras-keras itu teteh masukin di awal. Nah lanjut, ini teteh mau ngambil bumbu-bumbunya nih bun. Untuk bumbu-bumbunya sendiri teteh biasa pakainya ini penyedap, terus teteh pakai garam, teteh pakai asam jawa, pakai terasi juga, dan juga gula merah. Lanjut, habis itu ditinggal teteh masukin deh. Ini teteh masukin terasi 1 bungkus. Nah untuk terasinya ini teteh pakai terasi ABC ya. Terus teteh masukin 1 gandu gula merah, dan juga teteh masukin asam jawa nih bun. Untuk asam jawanya selera aja ya, karena kadang ada yang suka asamnya itu asam lebih asam, ada yang asamnya itu standar, ada yang lebih dominan manis. Jadi sebenarnya untuk sayur asam sendiri itu tergantung lidahnya masing-masing. Habis itu ini teteh masukin penyedap juga, dan teteh masukin garam. Nah untuk rasanya itu bisa disesuaikan sesuai lidah bunda masing-masing. Sambil nungguin si sayurnya ini agak melembut atau agak lunak, ini teteh sambil nyiapin juga si bakwan yang tadi udah teteh sediain.
Sebenarnya biasanya untuk bakwan sendiri itu teteh suka pakai jagung nih bun, tapi karena memang di sini teteh memanfaatkan bahan-bahan yang ada di kulkas supaya tidak mubazir, makanya ini teteh cuman pakai wortel, teteh cuman pakai apa tuh namanya, kol dan juga daun bawang. Setelah dirasa sayurnya udah lunak yang keras-kerasnya, ini lanjut teteh masukin sayuran yang memang lebih mudah empuk ya. Contohnya daun melinjo, juga kacang panjang dan juga terong nih bun. Karena kalau misalnya mereka dimasukin di awal takutnya nanti malah kelembekan. Setelah itu nggak afdol rasanya kalau menjadi ibu rumah tangga nggak punya 1000 tangan. Nah ini teteh lanjut juga sambil masak si bakwannya nih bun. Jadi biar semuanya tuh beres dalam satu waktu ya. Nih bakwannya teteh masukin, teteh pipihin kayak gitulah goreng bakwan. Selanjutnya ini karena nasi yang kemarin tuh masih bagus dan masih ada sisa cukup untuk makan sekarang, akhirnya ini teteh manasin dulu air di langseng untuk nanti ngangetin si nasinya. Pokoknya sebisa mungkin jangan sampai mubazir ya bun, karena mubazir itu temannya syaitan. Karena itu sebisa mungkin kalau misalnya memang masih bisa dimanfaatkan, lebih baik dimanfaatkan aja. Kecuali kalau misalnya memang seperti tadi teteh tahu yang memang bukan niat untuk membuang, tapi ya kita nggak bisa memaksakan untuk mengkonsumsi barang yang udah basi, jadi ya udah terpaksa harus teteh buang. Lanjut aja, habis itu ini teteh juga mau bikin sambal terasi nih bun, karena teteh pikir-pikir kenapa nggak sekalian teteh masak telur juga, jadi buat nanti temen sambal terasinya biar lebih nikmat. Karena saat teteh lagi ngerajangin buat sambal terasi, teteh lihat bakwannya udah mateng, makanya ini lanjut aja teteh angkat. Pokoknya sebagai ibu rumah tangga itu pasti deh bisa jadi 1000 tangan ya bun, sambil masak, sambil ini, sambil itu. Insya Allah semuanya bisa kehandle karena dengan tangan ibu rumah tangga yang hebat. Habis itu lanjut aja ini teteh mau masukin nasinya ya bun. Nah ini tuh karena udah mendidih airnya, baru teteh masukin. Karena kalau misalnya dimasukin dari airnya belum mendidih itu takutnya nanti nasinya jadi lembek gitu bun. Makanya ini ditunggu dulu mendidih baru kita masukin ke langsengnya. Lanjut, habis itu ini teteh mau bikin telur dadar. Karena telurnya tinggal sisa 2 lagi, ini sisa-sisa kehidupan dari dari minggu-minggu kemarin. Ya udah ini teteh masak aja ya bun. Pokoknya memanfaatkan lagi-lagi memanfaatkan yang ada di kulkas. Nah ini mau teteh dadar biar semuanya kebagian. Udah gitu ini tinggal teteh bumbuin dan teteh kocok aja. Setelah beres tadi teteh bumbuin telurnya, ini lanjut aja teteh masak. Nah ini teteh masaknya pakai wajan bekas tadi si bala-bala, karena biar nggak banyak wadah ya bun. Nah ini alhamdulillah si telurnya udah mateng. Lanjut aja ini teteh mau simpen di piring bareng si bakwannya. Bunda-bunda yang lagi nonton video teteh udah pada makan belum? Atau udah pada beres-beres belum? Semoga udah ya. Jadi nonton video teteh ini bisa lebih tenang lagi dan juga lebih enjoy nonton videonya sampai akhir. Setelah tadi teteh masak telur, ini lanjut wajannya teteh pakai untuk masak si sambal ya. Jadi biar satu wajan bisa dipakai sama semuanya. Untuk bumbu sambal terasi sendiri udah pasti pakai terasi. Nah ini teteh pakai terasinya 1 siung. Tapi kalau misalnya bunda-bunda semua nggak suka pakai terasi terlalu banyak, boleh setengahnya aja. Habis itu ini teteh juga pakai gula merah. Untuk gula merahnya pokoknya semuanya sesuai sesuai lidah masing-masing. Juga teteh masukin penyedap rasa. Setelah cabai dan lain-lainnya itu layu, lanjut aja ini kita rendos ya bun. Rasanya nggak lengkap banget kalau orang Sunda makan tapi nggak ada sambal, iya nggak bun? Karena sambal itu kayak kenikmatan sendiri untuk para orang Sunda ya.
Nah, apalagi kalau misalnya lihat sambal menggugah selera gini, udah pasti deh ditambah nasi anget, nambah terus nanti nasinya. Alhamdulillah ini semuanya udah beres, sambal udah beres, temen nasi udah beres, dan nasi juga udah beres diangetin sama teteh. Lanjut aja, ini teteh sama suami teteh mau ngalas untuk makan. Terima kasih sih banyak ya bunda-bunda semua udah nonton video ini sampai akhir. Nah, ini teteh mohon maaf banget gak ngeliatin pas teteh lagi makannya, soalnya suami teteh gak mau nih kalau misalnya masuk dulu dalam frame, soalnya dia baru bangun tidur. Sampai ketemu di video teteh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.